Akhirnya dia cerita bahwa dia ini ternyata dari keluarga yang anggota satu ormas Islam di Indonesia. Oke. Oh gitu, beneran kamu? Beneran dia kasih tunjuk kartu anggotanya. Dia punya kartu pelajar satu ormas Islam. Kemudian juga punya kartu anggota satu ormas Islam tersebut karena dia lahir dari kultur keluarga yang seperti itu. Nah kebetulan semua ormas Islam ini kan saya pernah di sana. Nah kebetulan ormas Islam ini saya pernah menjadi salah satu redaksi di majalah dia dan di majalah lembaga sosialnya lagi. Akhirnya ya udah saya telepon. Kebetulan karena saya pernah di sana. Telepon, nih ada umat lo nih. Umat lo? Iya. Saya bilang gitu serius. Ada umat lo nih. Dia butuh duit 8 juta untuk bayar sekolahnya. Kalau memang kamu ada dana, itu kan kamu lembaga sosial juga. Langsung telepon ke sekolahnya, jangan kasih ke anak ini. Langsung telepon ke sekolahnya agar aman, bayarin. Karena anak ini pinter, sudah diterima di ITB. Kayaknya suruh print tuh sama saya. Kartu anggotanya dibawa, beasiswanya di print. Hanya oke, Bib, suruh kesini aja. Saya naikin Gojek ke sana. Ketemu dan udah. Beres masalahnya. Tapi masih 3 hari di rumah tuh setelah Tapi sudah pandangannya nggak kosong. Iya. Sudah ada. Udah nemuin jawaban soalnya gitu kan. Nah, nggak tahu tuh sekarang dia di mana. Semoga lancar lah dia kuliahnya tuh. Nah dia sekarang masih sering nontonin pasti dong. Nggak tahu, nggak hilang kontak udah. Udah nggak pernah komen lagi atau apa? Karena waktu itu dia inget banget saya bikin Instagram kayaknya hanya buat ngobrol sama saya. Karena followersnya kalau nggak salah cuma 3. Dan saya tanya kan. Kamu saudaraan saudaraan berapa? Saya 3 bersaudara. Oh kayaknya 3-3-nya saudaranya semua plus bapaknya 1. Nggak pernah ketemu lagi. Kalau kita lihat fenomenanya si pemuda tersesat ini, jadi setelah mereka ini lulus gitu dari pemuda tersesat, akhirnya menjadi seorang pemuda yang tercerahkan gitu kan, Beb ya. Itu kan bahkan ada menyandang lulusan terbaik summa cum laude. Sampai dikasih predikat kayak gitu kan. Nah, apakah mereka nantinya akan bikin itu ikatan alumni ILUPESAT, ikatan alumni pemuda tersesat. Kira-kira tuh bakalan bikin itu nggak? Nah ya sebenarnya ini lama-lama jadi sekte loh ini. Jadi alumninya ya ke pemuda tercerahkan itu. Jadi alumni pemuda tersesat, dia ke pemuda tercerahkan. Dan memang goalsnya sebenarnya, goalsnya itu kan bukan hanya mereka tercerahkan, tapi goalsnya adalah mereka mencerahkan. Oh jadi bukan cuma tercerahkan, tapi mereka juga bisa mencerahkan. Jadi artinya mereka gini, berdakwah. Mereka berdakwah. Artinya gini, kan problemnya itu kaderisasi. Karena kan selama ini kan problemnya adalah menduplikasi para pendakwah-pendakwah ini. Apalagi kalau Ramadan, Maulid Nabi itu. Maaf, jadwal saya itu padat. Tapi murah kan? Gitu. Nggak, artinya memang dakwah ini kan butuh effort yang besar, butuh orang yang banyak untuk kemudian mendidik anak-anak muda ini. Karena itu goalsnya adalah mendidik orang-orang yang tercerahkan dan bisa untuk mencerahkan. Nah, jadi goalsnya itu sih sebenarnya. Nah, tapi kan nggak cuma pemuda tersesat, ada juga emak-emak yang tersesat. Ada. Ya kan, Beb? Yang kalau di jalan itu ngasih sennya ke kanan, beloknya ke kiri, gitu kan. Nah, itu ada nggak sih ciri-ciri emak-emak tersesat tuh kayak gimana? Itu ciri-ciri emak tersesat. Tawa nih mama nih langsung dia mama. Orang belum jadi mama loh. Calon mama. Jadi dia sudah investasi dari sekarang. Investasi untuk membangun nama baik mama. Karena akan menjadi mama. Iya. Nah, kalau mama tuh biasanya yang begini sih, yang dia itu seolah-olah durhaka itu hanya anak kepada orang tua. Seolah-olah nggak ada durhaka antara orang tua kepada anak. Padahal durhaka orang tua kepada anak itu ada. Yang orang tua tidak memenuhi kewajibannya kepada anak dengan baik, atau orang tua tidak memberi haknya kepada anak. Anak ini punya hak, nggak diberi haknya, maka itu durhaka. Nah itu ciri-ciri pemuda emak-emak yang tersesat. Yang ngotot-ngotot, yang merasa dirinya paling benar. Yang anaknya harus jadi bucin bagi dia, budak cinta bagi dia. Jadi, padahal seharusnya cinta aja gak usah budak. Gitu. Mereka itu nggak sadar bahwa membentuk karakternya si anak menjadi seorang bucin gitu, yang which is itu harus dihindari kan? Itu harus dihindari. Dan mungkin mereka juga karena alumni bucin juga. Orang tuanya mereka juga mendidiknya gitu dulu. Jadi turun-temurun. Turun-temurun. Yang diwariskan bukan duit, tapi kebucinan.
Bukan warisan harta, warisan petaka nih. Iya. Kan kita gitu karena senioritas kan gitu. Kenapa kamu ngospek dengan kejam, salah gitu kepada juniormu? Karena dulu saya juga di ospek gitu. Balas dendam. 90% konflik, kata Peace Generation Indonesia, itu diwariskan. 10% yang hanya konflik baru. Nah ini begitu, diwariskan nih konflik, bukan dipotong. Seharusnya pemuda kan agen of change, agen perubahan. Ini enggak. Berarti kita harus mengikuti zamannya si anak kita itu. Betul. Kita harus aware kepada perkembangan zaman anak, dan kemudian harus lebih canggih kepada anak-anak kita dalam mendidik sesuai zamannya. Tapi kan untuk kita mengikuti zamannya mereka itu kan bukan suatu hal yang gampang, Beb. Makanya jadi orang tua juga gak gampang. Makanya kalau cuman modal nafsu, jangan nikah. Harus memang modal kedewasaan, kesiapan segala sesuatunya. Boleh nggak pas ngomong nafsunya jangan mukanya ke anak gitu? Boleh nggak? Ke arah mana gitu yang enak? Ngomong nafsunya kok kayaknya arahnya ke gua banget gitu. Gua berasa dituduh dong. Jadi memang orang tua itu berat gitu. Dia kan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya sebagai orang tua di keluarga itu. Karena itu memang berat. Makanya kalau modal nafsu aja, jangan nikah dulu. Harus memang perlu kedewasaan. Karena gini, banyak anak yang kemudian dia tersesat hanya karena dia kemudian mendapatkan pendidikan yang salah. Dia trauma kepada pendidikannya. Begitu juga banyak orang yang tersesat hanya karena dia salah mendapatkan dakwahnya. Dakwah dari orang yang menimbulkan trauma. Hanya dia benci kepada sholat gitu. Karena dulu dididik sholat oleh pendakwa dengan cara yang salah, menimbulkan trauma. Begitu juga orang tua. Jangan sampai menyisakan trauma kepada anak dalam pendidikan. Karena itu orang tua itu secara emosi, secara intelektual, secara kedewasaan memang harus di atas anaknya. Jangan sampai orang tuanya sudah emosi, anaknya belum emosi nih. Akhirnya orang tuanya terus menghabisi anaknya kan. Emosi kita harus selalu di atasnya anak gitu. Saya ngomongin anak kayak sudah punya anak. Saya belum punya anak. Tapi kan ini kita ngomongin dari sisi agamanya supaya kopiahnya berfungsi gitu kan. Dan ini, sekarang ada fungsinya kan? Alhamdulillah ada fungsinya. Ini daripada saya berat jadi dengan ini, jadi lebih baik saya buka aja deh. Kok hidup saya jadi berat gitu. Thalatha Itsnan Wahid. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.